Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Umi Indasya Zahro. Ya, senang banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini bisa cerita kehamilan aku lagi nih, yang di trimester kedua. Oh ya, sebelumnya gimana nih kabar-kabar bunda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan siap-siap bagi bunda-bunda yang mau melahirkan, siap-siap fisik, siap-siap mental, dan semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Dan bagi perempuan-perempuan, wanita-wanita di sana, istri-istri di sana yang sedang menantikan momongan, semoga Allah segera memberikan jawaban, segera memberikan kalian anak itu. Oke, di video kali ini seperti yang aku sebutin tadi, aku mau sharing lagi pengalaman kehamilan aku di trimester yang kedua. Banyak bilang sih kalau di trimester yang kedua itu trimester yang paling enjoy, yang paling enak banget dialami oleh ibu hamil. Bentar, ada iklan dulu karena ini di samping rumah. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya bunda dan kalian semua teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe channel aku. Dan bisa juga nih sharing ke sosial media yang kalian punya. Oke, lanjut ke video. Trimester kedua, welcome, senang banget. Berarti hitungannya itu di bulan keempat, 5, dan 6. Nah ini sih emang aku ngerasa lebih enjoy mengalami kehamilan ini karena yang pertama adalah, catat banget nih, kayaknya bunda-bunda juga sama deh, mual dan muntahnya berkurang. Ya walaupun di video sebelumnya aku memang gak terlalu yang parah banget mual muntahnya, tapi memang di trimester kedua mulai berkurang lagi, mulai lebih, badan tuh lebih enjoy lagi gitu. Jadi kita untuk melakukan aktivitas itu lebih enak. Dan aku juga udah di kampung suami aku, jadi hitungannya di bulan April, Mei, Juni ya untuk kehamilan ke bulan keempat, 5, dan 6. Alhamdulillah udah bareng sama suami, ada yang perhatiin, ada yang pijitin, ada yang bantu-bantu gitu. Ya tadi mual muntah mulai berkurang, alhamdulillah. Nah karena mual dan muntah berkurang, otomatis nafsu makan bertambah ya. FYI di trimester yang pertama aku sempet turun 1 kilo gitu ya. Dan trimester kedua dari bulan keempat sampai ke-6 ternyata kenaikan ya lumayan. Tapi masih di ambang yang normal sih. Jadi dari 45 kilo ke 52,5 kilo. Alhamdulillah naik 7,5 kilo. Lanjut untuk periksa bidan. Untuk periksa bidan alhamdulillah sih 3 kali ya. Walaupun memang kadang gak sesuai dengan jadwal kayak gitu. Kenapa gak sesuai dengan jadwal? Nanti aku jelasin. Terus yang paling excited banget di trimester yang kedua, karena kan di bulan keempat itu Allah sudah meniupkan ruh ya di rahim kita, jadi udah mulai kerasa tuh ada gerakan-gerakan di bayi. Ya gerakannya sih emang nggak yang nendang ataupun gimana, tapi kayak ada apa ya, bukan suara ya, rasanya kayak duk 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 kayak gitu. Jadi senang banget, dan pertama kali suami tahu itu juga kayak excited banget ya, apalagi anak pertama. Nah selanjutnya tuh kata orang sih memang di trimester yang kedua itu paling enak buat liburan, buat jalan-jalan. Nah begitupun aku, ternyata di trimester yang kedua aku banyak banget melakukan aktivitas ya. Walaupun di masa pandemi ya waktu itu. Jadi aku sempet di akhir April, pertengahan sampai akhir April aku pulang ke kampung aku di Majenang. Nah di sana ya apa ya, kayak mengadakan kayak selamatan 4 bulanan gitu, tapi memang cuma kita ngasih sedekah ke tetangga sama berdoa di ya satu keluarga aja gitu, di keluarganya bapak ibu aku. Jadi nggak yang rame karena kan memang masa corona ya.
Nah karena ini pula, karena corona, jadi aku nyambung ke cerita yang tadi, periksanya itu jadi telat tuh. Ceritanya tuh waktu di kampung aku di Majenang di Cilacap itu, aku udah seminggu ada di sana. Jadi karena memang jadwalnya kita harus kontrol bulanan, ternyata karena kita melakukan perjalanan dari beda kota atau kabupaten gitu, jadi disaranin buat karantina dulu gitu. Ya udah deh, jadinya kita nggak jadi diperiksa. Ya selanjutnya mengenai jalan-jalan, tadi kan melakukan perjalanan ya dari Cilongok, Banyumas ke Majenang. Nah itu Pak, aku pakai sepeda motor nih teman-teman, mudah-mudah sekalian. Jadi ini sih tergantung kondisi kehamilan orang masing-masing ya, nggak tentu juga bisa bebas naik motor, apalagi perjalanan jauh sekitar yang aku tempuh itu 2,5 jam. Tapi memang setengah jam kayak gitu capek, turun, minum, istirahat dulu, nanti lanjut lagi kayak gitu. Bahaya juga sih, tapi alhamdulillah kandunganku emang sehat-sehat aja dan kuat. Aku juga sempat jalan-jalan ke biasa ke Purwokerto, ke tempat mbak aku yang ada di Kebasen, jadi di Banyumas juga tapi beda kecamatan. Itu juga naik motor sekitar 51 jam karena memang kita pelan kayak gitu. Dan baby moon, ala-ala baby moonnya ke tempat wisata gitu, ke Curug Song, ke ada satu lagi juga itu Telaga Anteng. Nah aku juga udah pernah bikin videonya, kalian jangan lupa ya nanti dilihat videonya. Kemudian buat selanjutnya pas aku udah balik ke kampung suami aku ke Cilongok, itu kita periksa nih. Jadi emang dicek semua, kita ke puskesmas, dicek HB-nya, gula darah dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya hasilnya bagus. Ini ada truk mau lewat, jadi siap-siap ya. Ada getaran-getaran gak jelas. Suaranya bising. Lihat kan tadi. Oke, di kehamilan aku trimester kedua ini juga gak tahu kenapa ya, mungkin udah kayak di mindset aku itu biar bayinya bagus, biar bayinya bersih kayak gitu. Katanya kan minum air kelapa hijau ya, itulah air kelapa muda. Nah jadi aku tuh kayak dalam pikiran aku pokoknya harus banyakin minum air kelapa muda sama bubur kacang hijau, itu bagus. Nanti suka banget, kayaknya hampir mungkin setiap hari lah, walaupun nggak banyak sih. Nah terus untuk minum susu juga masih terus jalan, tapi pada bulan April akhir kalau nggak salah kan kita melaksanakan puasa ya. Jadi waktu pas di bulan Ramadan itu alhamdulillah sih aku bisa mengerjakan 1 bulan penuh puasa gitu. Alhamdulillah dedenya bisa diajak kerja sama, bisa diajak beribadah bareng sama bundanya. Nah di situ mulai porsi makan aku tuh kayak sedikit gitu loh. Tetapi biasanya nih kan setelah buka gitu makan. Nah nanti sekitar jam 10, kalau nggak jam 11, 12 itu walaupun udah tidur bangun lagi makan lagi walaupun porsinya sedikit gitu. Dan tetap juga minum obat ataupun vitamin yang dikasih sama Bu Bidan ataupun di puskesmas. Biasanya sih awal-awal masih obatnya itu atau vitaminnya ini waktu pas 4 bulan kalau nggak salah itu masih ada obat buat mualnya, ada asam folatnya kayak gitu, terus penambah darah sama biasanya kalsium. Nah ini juga aku tetap mengkonsumsi itu, tapi di bulan yang ke 5 dan 6 itu udah fokus ke kalsium sama ininya aja, penambah darahnya aja kayak gitu.
alhamdulillah sih, walaupun ya biasalah yang namanya puasa juga ada lemes-lemesnya, tapi kalau udah niat, kalau udah bismillahirrahmanirrahim, bisa alhamdulillah terlalui 1 bulan penuh. Tapi memang di sini tergantung kondisi dari bunda sendiri ya, kuat atau enggak kehamilannya itu. Ya kalau yang mual-mual sampai harus diopname kayak gitu sih ya lebih baik jangan, karena juga dalam Islam ada keringanan bagi orang hamil untuk tidak melaksanakan puasa. Ya, nah terus di bulan Mei akhir, wah seneng banget lebaran kayak gitu. Terus di bulan Juni aku juga kembali lagi pulang kampung karena belum sempat silaturahmi pas Idul Fitri gitu ya. Jadi aku pulang kampung, pakai motor lagi, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ya itu sih pengalaman-pengalaman aku di trimester yang kedua. Seneng banget pokoknya deh. Iklan lagi ya, bentar aja motor. Jadi pokoknya di trimester kedua itu badan menjadi lebih enak aja gerakannya, dan perut juga belum terlalu besar kayak gitu. Mual muntah berkurang, badannya nggak terlalu besar ya perutnya maksudnya, jadi nggak terlalu berat juga, dan jadi untuk beraktivitas jadi lebih enak, lebih enjoy kayak gitu. Terus pengalaman bunda-bunda atau kalian coba gimana di trimester yang kedua? Apakah sama kayak aku atau gimana? Please komen di bawah ya. Wah enak banget nih anginnya sepoi-sepoi. Sebenarnya masih kepengen nge-filming lagi karena suasananya enak banget di samping rumah gitu. Ini daun apa? Nah ini daun katu ya. Daun katu nanti bagus banget buat ibu menyusui. Oke, sekian dulu video dari aku, pengalaman trimester yang kedua. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kembali lagi aku ingetin, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku. Terus share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.